kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Siapkan dirimu untuk memasuki hari ini dengan seluruh tanggung jawab, kerja, schedule. Karena itu saudara, kita mulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60. Kita siapkan ayatnya yang ke-15, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami berada. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan lagi melalui tayangan sahabat Galilea Network ini. Kiranya Engkau mengurapi setiap mereka yang selalu hadir dan mengikuti tayangan sahabat Galilea ini. Firman Tuhan diberitakan, mereka bisa menerima sesuatu yang menjadi rema dari Tuhan untuk hari ini. Terpujilah Engkau, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Yesaya pasal 60 pada ayat 15, di sana dikatakan begini: sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Nah, ini luar biasa. Sekarang, ini janji Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Saudaraku yang kekasih, masih banyak orang Kristen yang malu dengan keberadaannya sebagai pengikut Kristus. Dengan segala cara mereka berusaha menutupi diri rapat-rapat di hadapan orang lain, orang banyak. Kalau disuruh berdoa, tidak berdoa dalam nama Yesus Kristus. Dengan alasan inilah, itulah, ya sesungguhnya mereka itu malu keberadaan sebagai seorang pengikut Kristus. Saudara, tidak seharusnya kita malu dengan status kita sebagai orang Kristen. Di Markus pasalnya ke-8 38 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Mestinya kita bangga menjadi pengikut Kristus karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Artinya, kita ini istimewa dan sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9 dan ke-10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini luar biasa, saudara. Amin. Bahkan
Di bagian lain dikatakan kita ini adalah warga kerajaan surga. Sedangkan Tuhan telah memanggil dan memilih kita. Dikatakan kita ini dipilih, dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa bagi hidup kita. Ada amin saudara? Rancangan Tuhan bagi kita bukan hanya berkaitan dengan jaminan hidup kekal di dalam kerajaan surga, tapi juga berlaku pada saat kita masih menjalani hari-hari kita di dunia yang fana ini. Di Yeremia pasal 29 itu jelas. Ayat 11 ya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Atas dasar inilah Tuhan menghendaki supaya kita tidak menjadi orang yang minder. Sebaliknya, dengan penuh semangat kita memberitakan kabar baik ini kepada orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita pergi dan berada. Kita memberitakan kabar keselamatan ini, kabar sukacita ini, ya, kabar baik ini kepada orang dan hidup kita ini, ya, yang adalah hidup yang diberkati, yang berkemenangan, karena Tuhan telah memilih dan memanggil kita. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, banggalah kita sebagai orang percaya. Banggalah kita sebagai orang Kristen. Ya. Seperti dikatakan, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Haleluya. Tuhan bangga dengan kita. Kita pun harus bangga dengan status kita sebagai orang percaya. Jangan pernah malu bersaksi. Saya ingat bagaimana saya membacakan pidato pembelaan, ya, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, di hadapan tim Kejaksaan Negeri Poso, dan di hadapan kurang lebih 5.000 pengunjung sidang. Tema dari pidato pembelaan saya itu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saudara, saya tidak lagi memusingkan soal-soal kehidupan saya, sebab saya punya prinsip, bagiku hidup untuk Kristus, mati itu untung. Haleluya saudara ya. Ya, bagiku hidup untuk memuliakan Kristus. Bagiku hidup untuk melayani Kristus. Dan melayani bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup. Saya bangga jadi Kristen. Amin. Meskipun saya harus menderita di penjara, dituntut 4 tahun, putusannya 4 tahun 6 bulan, saya tetap memiliki Kristus, karena di akhir pidato itu saya nyatakan, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Jadi sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Banggalah engkau jadi Kristen. Banggalah engkau sebagai anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Hari ini kami diberikan semangat lagi untuk kami tetap bangga menjadi seorang Kristen. Tidak malu menyaksikan Kristus, tidak malu untuk memberitakan kabar baik. Kiranya Roh Kudus akan selalu menolong kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, apapun keadaan mereka hari ini, kiranya kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu menaungi kami semua. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kelaparan, semuanya hidup berkelimpahan. Tidak sakit-sakitan, semuanya hidup dalam kondisi yang sehat dan diberi umur panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kiranya saudara juga ikut membesarkan channel ini dengan membagikan link ini kepada yang lain. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Aktifkan lonceng notifikasi sehingga setiap kali ada video yang diupload ataupun juga ada live streaming langsung ternotifikasi di layar HP saudara. Terima kasih untuk bantuan saudara untuk membesarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami